Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan salah satu text editor yang digunakan pada SIG atau Sistem Informasi Geografis, yaitu Quantum GIS atau yang disingkat dengan QGIS. Nah, kelompok kami sendiri terdiri atas yang pertama Ade Gafur, Bastian Arisna, saya sendiri yaitu Muhammad Rul Iksan, terus ada Gia Erlita, ada Jumaita Ono, dan juga Tafania Natalia. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari Quantum GIS atau yang disingkat dengan QGIS. Quantum GIS atau lebih dikenal dengan singkatan QGIS merupakan salah satu perangkat lunak Sistem Informasi Geografis atau SIG berbasis open source dengan lisensi di bawah GNU atau General Public License yang dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi. QGIS bertujuan untuk menjadi GIS yang mudah digunakan dengan menyediakan fungsi dan fitur umum. QGIS merupakan proyek dari Open Source Geospatial Foundation atau OSGeo, di mana tujuan awalnya adalah untuk menampilkan data GIS. QGIS dapat dijalankan pada Linux, Unix, macOS, Windows, dan juga Android, serta mendukung banyak format dan fungsionalitas pengolahan data vektor, raster, dan juga database. Kelebihan QGIS. QGIS sebagai alternatif dari sekian banyak perangkat lunak pengolahan data spasial memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama, gratis, tidak membutuhkan biaya untuk proses instalasi dan penggunaan program. Yang kedua, bebas, dapat menambah dan memodifikasi fungsi dalam QGIS. Yang ketiga, terus berkembang, setiap orang dapat menambah fitur baru dan menyempurnakan aplikasi. Yang keempat, ketersediaan dokumen, panduan dan pertolongan, pendukung panduan dan bentuk terhadap permasalahan tersedia online dan dapat diunduh dalam bentuk dokumen. Yang terakhir, multi sistem operasi dapat diinstal di macOS, Windows, Linux, dan Android versi beta. Fitur dasar pada QGIS. Fitur dasar yang ada pada QGIS atau desktop antara lain adalah 1. Menampilkan data vektor dan raster dalam berbagai format dan proyeksi yang berbeda. 2. Aplikasi pemetaan dan pengolahan data spesial. 3. Dukungan membuat, mengubah, dan ekspor data spesial. 4. Analisis data spesial. 5. Publikasi peta melalui jaringan internet menggunakan web map service. Ini tampilan antarmuka UI QGIS. Keterangan fungsi dan kegunaan dari UI QGIS. Poin pertama, menu. Sekumpulan perintah berbasis teks atau kata untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada QGIS. Project, edit, view, layer, setting, QGIS, vector, raster, database, web, dan help. Di poin kedua, ada toolbar. Sekumpulan perintah berbasis icon atau tombol untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ada map, ada map navigasi, file, manajemen, layer, lab, dan lain-lain. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan toolbar,
klik kanan pada toolbar, lalu pilih toolbar yang ingin diaktifkan. Oke, selanjutnya pada bagian yang kolom nomor 3 ini merupakan kanvas atau fungsinya itu untuk menampilkan layer atau peta pada proyek. Selanjutnya pada atau fungsinya itu untuk menampilkan dan dapat menavigasi lokasi terhadap penyimpanan data. Oke, selanjutnya yang pada kolom 5 ini yaitu merupakan layer panel yang fungsinya itu untuk menampilkan daftar semua layer yang digunakan pada proyek Quantum GIS yang sedang dikerjakan. Selanjutnya yang bagian bawah ini nomor 6 itu merupakan koordinat bar yang fungsinya itu untuk menampilkan koordinat kursor yang ditujukan pada map canvas. Jadi kalau misalnya kita gerakan kursornya itu akan muncul titik koordinat dari titik map yang kita arahkan, kursor yang kita arahkan. Oke, selanjutnya di bagian bawah juga itu nomor 7 itu merupakan scale bar yang fungsinya itu untuk menampilkan skala yang digunakan pada proyek Quantum GIS yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya yang terakhir kolom nomor 8 itu merupakan ukuran CRS yang fungsinya itu untuk menampilkan sistem referensi koordinat yang digunakan pada proyek Quantum GIS yang sedang kita kerjakan. Oke, yang selanjutnya yaitu menambahkan data spasial. Nah, di sini untuk membuat peta sederhana dengan QGIS, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menambahkan data ke dalam map project. Caranya yaitu mengklik menu bar, kemudian memilih opsi layer, add layer, lalu add vector layer. Nah, kemudian nantinya akan muncul kotak dialog yang memperbolehkan kita untuk memilih file yang akan ditambahkan ke dalam proyek QGIS. Contoh gambarnya seperti berikut. Nah, setelah itu data yang dimasukkan ke dalam QGIS yaitu data dengan format shape file atau .shp. Nah, lalu klik open dan add data. Nah, nantinya data tersebut akan muncul di map canvas QGIS. Selanjutnya datanya akan ditampilkan seperti gambar berikut. Setelah kita menampilkan data spasial, kita dapat melihat atribut dari data tersebut.
Data yang dapat ditampilkan pada SIG adalah data spasial, di mana data spasial adalah data yang berorientasi geografis, memiliki koordinat sebagai dasar referensi, dan memiliki informasi penting yaitu informasi spasial dan informasi atribut atau deskriptif. Yang pertama, informasi lokasi atau spasial, yaitu informasi yang berkaitan dengan suatu koordinat, baik itu koordinat geografi, garis lintang dan bujur, dan koordinat XYZ, termasuk diantaranya informasi datum atau referensi titik ketinggian terendah dan proyeksi. Yang kedua yaitu informasi deskriptif atau atribut, atau informasi non-spasial, suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya. Contohnya, jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Untuk melihat atribut data dalam save file, kita dapat melakukan langkah berikut. Yang pertama, klik kanan pada layar yang sudah dibuka. Di sini layar yang sudah dibuka yaitu geografi Sulawesi Tengah. Kemudian pilih Open Attribute Table. Nah, setelah itu akan ditampilkan jendela baru yang menampilkan tabel atribut data dari save file layar yang diinginkan. Data ditampilkan dalam bentuk tabel seperti pada gambar. Selanjutnya itu komponen dan tools dalam tabel atribut. Nah, yang pertama ini ada toggle editing mode yang fungsinya itu untuk mengaktifasi editing data fitur. Yang kedua itu ada save edit. Nah, ini untuk menyimpan fitur hasil editing. Selanjutnya ini merupakan add fitur yang fungsinya itu untuk menambahkan fitur baru. Selanjutnya itu delete selected fitur. Nah, itu fungsinya itu untuk menghapus fitur yang terpilih. Selanjutnya pada gambar yang kelima itu ada select fitur using NX. Nah, itu fungsinya itu untuk membuka dialog setelah melakukan seleksi data atau query data. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada select all. Nah, itu untuk melakukan blok seluruh record data. Selanjutnya ada deselect all. Nah, itu untuk menghilangkan blok data record yang terpilih. Selanjutnya ada invert selection. Nah, itu fungsinya untuk melakukan blok kebalikan dari data yang sudah terpilih. Selanjutnya ada move selection to top. Itu fungsinya untuk memindahkan record terpilih ke bagian atas. Kemudian ada pan map to selected. Nah, berfungsi untuk menggeser peta pada fitur yang dipilih. Kemudian yang kecil besar itu merupakan zoom map to select rows. Nah, itu fungsinya untuk memperbesar peta pada fitur yang terpilih. Kemudian untuk mengcopy data record ke dalam clipboard memory. Selanjutnya ada fitur form clip. Nah, itu fungsinya untuk menempel atau untuk mepaste data record. Selanjutnya ada delete file. Nah, itu fungsinya untuk menghapus kolom. Kemudian ada new file, itu untuk membuat kolom baru. Kemudian yang terakhir ada open file kalkulator. Itu kan dialog kalkulasi atau untuk menghitung luas panjang. Jadi itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.